Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Dan apabila an'amna, memberi nikmat kami kepada manusia, a'rada, dia berpaling, wa na'a bi janibi, dan menjauhkan diri. Wa idza massahu syarru, dan apabila massa, menimpanya, mengenainya, asyarru, suatu keburukan, kejelekan, bencana atau malapetaka, fadhu du'ain arid, maka dia banyak sekali berdoa kepada kami. Kira-kira demikian itu artinya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ada beberapa hal yang kita disuruh untuk senantiasa melazimkannya, itu membiasakannya. Kalau dapat jangan putus, jangan henti-henti. Yang pertama, istighfar. Karena setiap hari, setiap saat kita tidak bisa lepas luput daripada salah, dosa, khilaf, keliru, dan sesat. Maka sepanjang waktu kita disukai banyak-banyak beristighfar. Bahkan setelah mengerjakan suatu ibadah pun kita disuruh untuk beristighfar. Seperti setelah salat langsung Nabi istighfar 3 kali. Malahan ketika bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dan juga dari Muzdalifah menuju Mina, kita disuruh banyak beristighfar. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah, dan seterusnya. Begitu juga dalam setiap perbuatan amalan, karena takwa kita dan sesaleh-saleh kita, atau setaat-taat kita, atau bagaimanapun kita, tetap ibadah yang kita lakukan itu ada di sana sini kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena kita manusia. Jangankan kita, Nabi sendiri, beliaulah diberi oleh Allah namanya ismah, pemeliharaan, penjagaan, sehingga beliau disapa dengan Al-Ma'sum, orang yang dipelihara, orang yang dijaga daripada salah dan dosa, dan seterusnya. Beliau tetap beristighfar, bahkan setiap duduk. Dalam sekali duduk itu kadang-kadang beliau lebih 100 kali beristighfar. Kan setelah salat itu beliau langsung istighfar, tanpa doa, tanpa zikir. Beliau istighfara 3, beristighfar 3 kali.
Jadi kalaulah Rasul yang seperti itu, meskipun beliau terpelihara terjaga, andai beliau bersalah pun sudah diampuni, ma taqaddama min dambi. Malahan keluar WC pun beliau istighfar. Dengan melangkahkan kaki kanan keluar, beliau baca ghufranaka, aku memohon meminta ampunanmu ya Allah. Maka siapa yang mencontoh, meniru, menara dalam beliau, ya mari kita banyak beristighfar. Karena ayat khusus pun diperintahkan beliau untuk istighfar. Malahan setelah dapat pertolongan, bantuan, kemenangan, beliau juga diperintah istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau lihat manusia banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, maka bertasbihlah, memahsucikan Allah dengan memujinya, dan beristighfarlah. Karena dalam perjuangan yang panjang itu terkadang kita putus asa, kadang buruk sangka, terkadang salah paham dengan kebijakan Allah, atau menganggap kenapa Allah tidak menolong kita, padahal Allah sudah berjanji, dan seterusnya. Banyak sekali terjadi hal-hal yang berupa kekeliruan, kesalahan. Nah, setelah dapat pertolongan itu, istighfarlah. Apalagi kita sudah mengorbankan segala. Mulai sekarang lah, andai jikalau sekiranya kok, andai jikalau sekiranya kok, manang nandawa, istighfar, tasbih, memuji Allah, istighfar dan taubat. Karena dalam perjuangan panjang itu banyak sekali terjadi kekhilafan kita terhadap kebijakan Allah. Juga banyak kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah. Ya, istighfar dalam perjuangan itu. Tentu juga dalam pergaulan, dalam bersosial, banyak terjadi di sana sini, ya istighfarlah. Intinya jangan sampai kita tidak beristighfar setiap hari. Pagi 100 minimal. Akan tidur juga istighfar. Bahkan kita ditolong pula oleh malaikat untuk memintakan ampun kepada Allah ketika kita tidur, dengan catatan orang ini harus suci sebelum tidur. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka tidaklah bergerak dia, melainkan malaikat memintakan ampun. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Dia tidur dalam keadaan bersih, suci. Suci terbagi dua, suci lahir, suci batin. Suci lahirlah, suci pada najis dan hadas. Suci batin ya kita tobat. Sebelum tidur tobat, minta ampun. Yang terbaik ketika akan tidur itu, di samping berzikir, berdoa, mengulang wirid biasa, ya dosa orang sedunianya, kesalahan orang sedunianya maafkan saja, karena kita juga bersalah, supaya kita aman ketika andaikan mati kita sudah aman. Itu yang pertama yang akan dilazimkan. Seperti tadi kita baca ayat, thumma afidu min haitsu afadan nas astaghfirullah. Kemudian bertolaklah dari mana orang-orang banyak bertolak, meninggalkan Arafah, menuju Muzdalifah, kan sudah haji, sudah puncak haji. Istighfar. Jarang juga jamaah haji yang istighfar. Meninggalkan Arafah itu jarang orang istighfar. Padahal perintah. Surah Al-Baqarah kan ayat 169. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita juga disuruh
melazimkan atau membiasakan adalah zikir. Zikir, sehingga pesan Nabi kepada salah seorang sahabat dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi, juga Ibnu Hibban, disebutkan anna A'rabiyan, bahwa ada seorang A'rabi, seorang Arab pelosok, Arab pedalaman, Arab pedusunan yang bisa tinggal di gurun-gurun, datang menemui Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayhi. Sesungguhnya syariat Islam itu telah banyak pada kami. Untuk itu fa'ambi'ni, maka beritahulah kepadaku, kata orang itu, bisyai'in, sesuatu yang atashabbathu bih, yang aku bisa berpegang dengannya. Lalu beliau bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa selalu lisanmu, lidahmu ratban, basah daripada berzikir, mengingat, menyebut nama Allah. Basah itu artinya kalau mulut kita terus berkemak kami, lidah kita terus bergerak, dia air liur tetap ada, basah. Jadi senantiasalah berzikir. Kapan saja. Malahan dalam keterangan Imam Nawawi, sebetulnya kita sedang di mana, sedang apa, dalam keadaan apa, mau kemana, dan hendak kemana, ada saja zikirnya. Tidak ada yang tidak ada zikir. Dialah namanya kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Itu salah satu kitab zikir terlengkap. Ada lagi kitab lain, Tuhfatul Dzakirin namanya, oleh Imam Tirmizi, juga banyak zikir-zikir situ. Tidak ada rasanya pekerjaan kita yang tidak ada zikirnya. Cuma kita yang tak sempat. Jangankan untuk berzikir, membacanya tak sempat. Itulah kita. Itulah banyak pula yang akan kita istighfarkan, ya. Basah lidahmu berzikir. Madama qalbi rajuli yadhkurullah fahuwa fi salatin. Ketika hati seorang hamba selalu mengingat Allah, berzikir, maka selama itu dia dianggap dalam salat. Salat yang tidak diawali dengan takbir, yang tidak punya rukun-rukun seperti salat bisa, tapi dianggap dia dalam salat. Artinya salat sedang berdoa, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Maka gerakkan lidahmu, harik di sana kan, gerakkan lidahmu untuk terus berzikir. Karena zikir itu amalan yang tidak harus di tempat tertentu, di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, dan sedang melakukan amalan tertentu. Tidak. Melazimkan. Dan mohonlah kepada Allah agar kita dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang berzikir. Orang yang berzikir kepada Allah, salah satu daripada 3 orang yang tidak dilaknat. Ada 3 yang tidak dilaknat, selainnya dilaknat, dikutuk, disingkirkan, dijauhkan daripada rahmat. Innad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Karena dunia itu menyingkirkan orang, menjauhkan orang daripada zikir kepada Allah, daripada ingat kepada Allah, daripada berubudiyah, taat, tunduk patuh kepada Allah, daripada menjalankan syariat Allah. Maka dunia ini mal'unah, dilaknat, dikutuk. Mal'unun ma fiha, dilaknat, dikutuk pula apa yang ada pada dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini, semuanya itu akan menjauhkan kita, melalaikan kita
daripada zikir kepada Allah. Hanya 3 ya tak? Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Berarti siapa yang berzikir? Sebenarnya sekarang kita berzikir. Zikir dalam artian bukan menyebut nama Allah, tapi zikir mengingat Allah dalam artian membaca kitabnya. Kita sedang tidak dilaknat. Karena kita tidak sedang jauh, tidak sedang lalai, tidak sedang lengah kepada Allah. Justru kita sedang mempelajari Allah. Berarti kita sekarang mudah-mudahan tidak termasuk orang yang dilaknat, dikutuk. Wa mawalah, dan apa saja yang mendukung. Apa saja yang mengikuti, apa saja yang dapat membantu dan mengimbangi zikir itu. Yang kedua, yang tidak dilaknat, alim, orang alim. Orang alim tidak dilaknat. Bahkan orang alim itu disebut oleh para malaikat manusia besar, kabir. Dalam hadis katakan orang alim, malaikat saja menyebutnya orang besar, tokoh ini. Halo, orang alim itu malaikat sendiri menyebutnya kabir, orang besar ini. Orang bumi barangkali menganggapnya kerdil, kecil, enteng, atau bisa jadi memusuhinya dan segala macam. Tapi malaikat-malaikat orang kabir ini, karena namanya terus dilaporkan ke atas, namanya terus disebut di atas. Kanlah kita jelaskan dulu. Justru zikir-zikir yang kita baca itu yang menyebut-nyebut nama orang yang berzikir itu di Arash, sehingga dikenal oleh malaikat. Dan orang-orang alim itu, karena dia terus mengajari orang dan tidak berhenti mengajari orang, dia akan terus didoakan oleh malaikat. Salut malaikat, karena darinya lah lahir berbagai macam ilmu. Sampai-sampai kan kemarin kaji kita, hewan pun berterima kasih kepada orang alim. Karena gara-gara orang alim itulah orang-orang menghormati, menghargai, menyayangi hewan-hewan. Tanaman-tanaman juga berdoa kepada Allah dengan bahasanya. Karena orang alim telah mengajari orang banyak bagaimana memperlakukan bumi dan alam ini. Makasih dah. Sehingga mereka berdoa kepada Allah untuk orang alim. Dan yang ketiga yang tidak dilaknat adalah muta'alim, model kata sekarang, orang yang belajar. Selama orang itu belajar, menuntut ilmu, itu tidak dilaknat. Bahkan rahmat turun kepada dia. Malaikat respect, salut kepada orang ini. Karena belajar itu bukan dalam arti kata harus masuk sekolah SD dulu. Itu belajar formal di Indonesia. Zaman sesuk dulu kala mana ada sekolah, mana ada lokal. Sepanjang selama orang belajar kepada seorang guru, kepada seorang alim, maka dia tidak dilaknat, bahkan dikasih rahmat. Hormati orang yang tiga ini, karena mereka tidak dilaknat. Itulah dia zikir. Berzikirlah. Di samping zikir itu penentang hati, penentram jiwa. Dan yang ketiga yang tidak boleh henti, kita berdoa. Jangan hanya ketika tasapi saja mengengkeng. Itu bahasa sananya. Bahasa kami di istana namanya itu. Jangan ketika tasapi saja mengengkeng. Itu Pak Iman mengengkeng. Coba lo kaya. Dan sifat manusia sebagiannya seperti itu. Dia menyapa Allah, dia meminta, memohon, mengadu, menyebut nama Allah ketika tasapi itu. Zu du'ain arid. Ini dia.
dia mempunyai doa yang panjang lebar. Memiliki doa yang panjang lebar. Berarti zu itu maknanya terus menerus dia berdoa sampai tasapihnya hilang. Kalau bahasa sini, jangan hanya berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, menyebut nama Allah hanya ketika butuh. Setelah itu kita tidak peduli lagi. Ini kajian kita ini sekarang. Mari kita baca ayatnya. Ayatnya menyebutkan wa idza an'amna. Surat Fussilat, surat ke-41, halaman 482, ayat yang ke-51. Dan apabila an'amna, kami memberi nikmat kepada manusia, tanpa disebutkan nikmatnya apa. Berarti apapun nikmat. An'amna seperti kesehatan, afiat. Nikmat itu bukan hanya pitis saja. Bukan. Keamanan, kedamaian, kesuksesan, keberhasilan, banyaklah. Meskipun nikmat itu bertingkat-tingkat. Sekarang kita sedang diberi nikmat. Kenapa? Karena kita mau datang ke sini, mau berkumpul di sini. Apapun latar belakang kita tadi datang ke sini, dan apapun yang kita tinggalkan, dan apapun motivasi kita ke sini, ya jelas kita ke sini. Kita sedang dapat nikmat. Kenapa? Karena kita sedang menikmati hidangan ilahi namanya. Ini hidangan Allah. Nah, apabila manusia itu kami beri nikmat, a'rada. Dia manusia, mudah-mudahan tidak kita manusianya. Amin. A'rada, dia berpaling. Berpaling apa? Berpaling daripada bersyukur. Dia tidak bersyukur. Dan tidak menyebut nama Allah. Dan dia namanya wana'a bijanibi. Ini istilah yang dipakai untuk orang yang sombong. Karena dia menjauhkan rusuknya, berpaling dia. Maka dikatakan na'a bijanibi, itu orang yang sombong, angkuh dia. Untuk berbuat taat, untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, untuk berdoa. Bahkan dia bilang waktu tidak ada, tidak terlaki, tidak terhijau, tidak sempat, sibuk. Ketika manusia itu dapat nikmat, dia berpaling daripada bersyukur, mensyukuri nikmat itu, dan berbuat taat. Juga dia sombong untuk tunduk merendah, mengakui nikmat itu datangnya daripada Allah semata-mata. Karena manusia sering kalau dapat nikmat, dia tertipu dengan kepintaran, kehebatan, kemampuan, skill yang dimilikinya. Lupa dia. Sebenarnya itu adalah keberhasilannya, kesuksesannya, dan apa yang diperolehnya adalah semata-mata anugerah Allah. Itu sifat manusia. La yaqulanna hadali. Ini semua berkat keuletanku, kesabaranku, ketabahanku. Pokoknya aku saja. Allah tidak dibawa-bawa. Ujub dia dengan
kemampuan, kepintaran, kehebatan, kepiawaian atau skill yang dimiliki. Rata-rata orang seperti itu. Walaupun kita orang, kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetap itu. Keberhasilan kita itu tak akan wujud. Makanya kita diajari doa. Memuji Allah kalau kita sukses berhasil. Dan katakan kepada orang, wa ma bi ni'mati rabbika hadis, bicarakan ini nikmat Allah. Hadis itu sebut ini nikmat Allah. Bukan pamer, bukan ria, untuk mengatakan ini semua anugerah Allah. Hada min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku kepadaku. Masya Allah. Ini semua kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada dia. Ilma, kalau Allah tidak berkehendak, lam yasha' lam yakun. Jika dia tidak berkehendak, tidak ada dia. Hadis bicarakan, bukan membangga-bangga. Tidak, bilang sama orang, hebat nangku ya alhamdulillah, aku nikmat Allah. Juna ulet nangku berkali siang malam nak berhenti ya, alhamdulillah. Kau semata-mata hanyalah karunia Allah. Ingatkan itu. Berapa banyak orang nan ulet? Lais ni telah barais tapi tak sudah. Ada pada ingat-ingat tangguang saya berhasil je. Sudah ingat tu tangguang oleh. Sila. Itu semata-mata nikmat Allah. Jangan a'radha, jangan berpaling daripada bersyukur. Bersyukur, syukur hati kah? Syukur lisan kah atau syukur? Dan jangan sombong, na'abijanmi, menyombongkan diri, tidak taat, tidak patuh, tidak mau beribadah, menyatakan tidak waktu, tidak ada waktu, tidak ada sempat. Kalau tiba-tiba boleh, kan itu ladangku gini, wah, lah, itu ladangku lo kini mujur nak ayatnya nak do pakai itu ladangku juga. Iku apa lah kini gua tah. Sibuk payah meninggalnya. Kan saja ada hukum payah meninggalnya lah. Dulu kan tak ada dah. Ya ini masih sibuk oleh kan itulah. Nanti sinan, nanti siko, neko mentun lah. Habis ni je lah si orang lah. Itu berjurah pasal. Habis ni je lah kunya lah. Itu je lah. Pasal orang kan. Dan buah helai je lah. Kau ni kesana nanti ibu kan. Jadi na'a bijanibi menyatakan kesombongan. Dia menjauhkan diri. Janibnya, rusuknya dijauhkan. Menjauhkan diri, ini sombong dia, angkuh dia. Kesombongan itu tidak mau lagi dia tunduk. Merendah, tidak tawaduk lagi. Dulu entah merengek-rengek, memana-mana, kinilah sombong. Namanya songong ya. Songong. Nah sebaliknya, idza massahu syarru, apabila massahu, massa menimpanya. Sebenarnya massa itu menginai sedikit, tidak panjang, tidak lama. Massa itu artinya menyentuh sebentar. Seperti mengaca air angin di galeh, di angin mana? Kaca. Jadi menyentuh sebentar, massa. Kini sebentar. Nah, itu massa. Jadi pakai istilah massa itu menyentuh, menimpa, menginainya, syar, tidak lama. Tidak lama kejelekan, keburukan, kesusahan, kepayahan, penderitaan, petaka, bencana itu menimpanya. Sedikit belah. Fadu du'ain arid. Fadu, maka dia memiliki doa yang arid, panjang lebar. Kapan? Ketika darra menimpanya. Ketika kejelekan, ketika keburukan, ketika kesusahan, ketika kegagalan. Maka dia tidak henti-henti berdoa kepada Allah. Macamlah doanya. Ketika mendapat dia sombong, ketika tidak dia merendah-rendah, memana-mana kepada Allah. Ini sifat
di antara manusia, tidak semua manusia. Kalau orang beriman, ya dia akan terus kontak dengan Allah kan. Ajaban li amril mu'min. Itu orang beriman. Ajaban lil mu'minin, itu amril mu'min. Menakjubkan orang mukmin itu. Apapun yang Allah tetapkan untuknya, bagus untuknya. Ajaban lil mu'minin, menakjubkan, mempesonakan orang mukmin itu. Tidaklah Allah memutuskan sesuatu untuknya, melainkan baik untuknya. Idza asabathu dharra, apabila dia ditimpa oleh kemudaratan, kesusahan, kepayahan, dia anggap itu ujian, dan itu baginya bagus. Dia bisa melatih kesabarannya, keistiqamahannya, ketawakalannya. Wa in asabathu sarra, apabila dia ditimpa, tidak bagus ditimpa, apabila dia mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, ya fasyakara, dia bisa bersyukur. Karena khairalahu, itu pun bagus untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Itu semua hanya terdapat bagi orang mukmin. Jadi bagi orang mukmin itu, dia berzikir, berdoa, hubungan dengan Allah itu tidak pernah berhenti. Jika dia susah, dia tetap ingat kepada Allah, dia sabar, dia ridha. Ketika dia sukses, dia tetap kontak dengan Allah, tetap bersyukur, makin taat dia. Ini sifat orang mukmin, ajaban, mempesonakan orang mukmin yang seperti ini. Tapi kalau orang yang tidak beriman, itu dia. Gimana itu nih? Seperti ini ayat ini. Ayat yang agak mirip dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 12-nya, mirip itu. Silakan lihat, nama salah. Yunus surat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 12. Wa idza massal insan. Dua balik. Halaman 209. Wa idza massal insana, dan apabila massa, menimpa, mengenai manusia, ad-dur, rasul, bahaya, mudarat, keburukan, kejelekan. Da'ana, dia berdoa kepada kami, li jambi, baik ketika dia jambi, membaringkan diri, atau ketika berbaringnya, li pada waktu berbaringnya, atau dalam keadaan qaidan, duduk. Pada sekarang namanya kita duduknya. Bagaimanapun duduk kita, pokoknya qaidan namanya. Au qaiman, atau dalam keadaan berdiri. Tegak saja, berjalan, bergegas, atau berlari, namanya qaidan. Artinya apa? Apabila manusia itu mengalami kemudaratan atau apa sajalah, dia tidak henti-henti berdoa kepada Allah. Dalam keadaan apapun. Karena kita di atas dunia ini, posisi kita hanya 3. Kalau tidak tegak, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Ada yang keempat, meninggal berbaring. Menjengkuang, duduk. Menunjuk, bersimpuah, berselo, bersandar, duduk. Mereng, menilantang, menunungkui, tersonggeng, terjangkang, itu berbaring. Itu menandakan dalam saat dia berbaring, duduk, berdiri, dia tidak henti-henti berdoa, agar supaya
kemudaratan yang kemudaratan yang sedang dialaminya itu berakhir, lenyap atau segala macam. Falamma kasyafna, maka tatkala kasyafna, kami singkapkan. Kasyafa menyingkapkan, membukakan, melepaskan. Falamma kasyafna, maka tatkala telah kami singkapkan, kami lepaskan, kami bukakan atau kami hilangkan daripadanya durrahu, mudaratnya, kesusahannya, penderitaannya, marraku lewat lalu, marraku lalu sen, menyapoi indak, menengui indak, memasui indak, membudur saja itu lalu marraku lewat, indak melengo, menyapo, indak manggua, menghijau, indak menginyi, indak lah, memunjang ke muka, indak lah, marra. Ka'allam yada'una, ka'an, seakan-akan lam, dia tidak yada'u, tidak berdoa kepada kami sebelum ini. Doa dia panjang lebar, tak ada henti-henti. Ila durrin masahu, untuk melenyapkan, menghilangkan mudarat yang menimpanya itu. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa, meminta, memohon, mengadu. Padahal sebelumnya habis-habisan zu doain arid li jambihi au qaidan au qaimah. Kazalika, seperti itulah. Zuina, dihiaskan kepada orang-orang musrifin, orang-orang yang keterlaluan itu atau orang melampaui batas itu, makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka amalkan. Zuina, apa zuina? Dijadikan indah, dipandangnya baik, sikapnya itu, karena terpedaya, tertipu oleh bisikan setan, seakan-akan menjadi indah, menjadi bagus baginya sikap seperti itu. Jadi dihiaskan, zuina, dihiaskan. Siapa yang menghiaskan? Setan. Dihiaskan oleh setan, sehingga dipandangnya pada waktu itu baik, indah, bagus, rancak. Apa? Dia melengah itu, dia sombong, dia angkuh. Sama dengan orang berjalan. Ini dia gambarkan marra. Kalau bahasa petangnya merengek-rengek je kau mengadu begini-begini. Cakap lalu lupa enggak. Dulu berbuik panjang, kini berbuik keribu. Dulu kasih sayang, kini haram menyapu. Marah saja. Ini zuyina, zuyina itu kan zain itu hiasan, zina hiasan, Zainuddin hiasan agama, Zainal Amidin hiasan orang ahli ibadah. Sekarang orang Zainal saja buangnya lokah. Zainal sebenarnya Zain. Jadi Zain hiasan, zina hiasan. Jadi zina dihiaskan, dijadikan indah. Hiasan kan indah, dijadikan indah oleh setan, perangai, sikap, tingkah, sehingga dia anggap baik. Dijadikan indah kan dipandang baik, pandangnya baik. Memang seperti itulah. Dijadikan indah bagi orang melampaui batas. Itu keterlaluan orang melampaui batas. Musrifin itu keterlaluan melampaui batas. Makanu ya'malun, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Apa itu? Mengenal Allah hanya ketika berzikir, berdoa, memohon, meminta, mengadu siang malam, tiada henti. Itu nalah kayu, itu nalah.
manusia. Di dalam masalah doa itu, kata beliau-beliau para ulama kita, istilahnya doa itu jika dia berhadapan dengan ada 3 kondisi doa itu jika dia berhadapan atau disandingkan dengan bala, dengan mudarat, dengan petaka. 3 kondisi doa. Namanya walahu ma'al bala 3 maqamat. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fa yadfa'uhu. Doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah itu kuat. Karena seiringnya kita berdoa, seiringnya kita melancarkan, melepaskan doa-doa, terus kita perkokoh, kita permantap, kita perteguh, bertubi-tubi serangan kuat, sehingga bala itu, bencana itu hilang. Sehingga orang tidak beri kesempatan untuk mengelak tiba di musuh. Namanya bazooka teh. Tidak sempat orang untuk melepaskan senjatanya. Kata Pacquiao, pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu Pacquiao. Tahu aja lah. Pacquiao, pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena ketika menyerang orang tidak akan sempat, tidak ada waktu untuknya mengelak. Serang aja terus. Itu tiba di doa terus aja lah, lepas aja terus. Maka bala yang tiba, bencana petaka itu tidak sempat, dia akan ditolak terus, tidak sempat. Istilahnya ayyakuna, bahwa doa itu aqwa minal bala, lebih kuat daripada petaka, bencana, mudarat atau dur tadi. Fa yadfa'uhu, lalu doa itu menghantamnya. Satu, ari lepuku apa lah baka? Ari lepuku. Bisa tambah 2 menit lah. Habib. Habib. Yang kedua, asani ayakuna ad'af minal bala. Doa itu lemah, lebih lemah daripada bala, daripada petaka, daripada bencana, mudarat. Karena doa itu tidak punya kekuatan. Sekali-sekali lo melepen peluru, tidak kuat. Itu pun tukang lapian tu curang namakan 7 hari lo. Doa kolai. Amin. Nak lasuah jadi. Cara mangke tangan sih, jalai kambo Pak Yaman saya hendak suku mencari orang. Amin. Jangan jago. Senjatanya lemah, tidak tajam. Itu pun nama lapian busur Joko pun layu. Coba bunga baru tumbuh tidak disiram untuk layu lempem. Tidak yakin, tidak penuh harap. Tidak terus menerus. Sehingga lebih kuat mudarat, bala, musibah, petaka, bencana itu daripada doa. Sehingga kalah doa. Kalah doa. Jadi kenapa doa kita tidak makbul? Bisa tadi itu. Nengki tembak gajah, tembak ni uci no putih jambu memang tak mau. Lah itu uci. Gajah ni kita tembak, uci ni putih jambu. Kalau ada putih jambu, biasa serik kabai, uji kunyah-kunyah lah basah mangkosnya. Gajah.
Nah, muat. Kok gajah kok? Apalagi badak. Kalau badak cengeng-cengeng sini tuh. Sama Maria menembak bajak itu galaknya gajah. Oh badak. Itu badak Itu makono orang nang kebal bebal ko muko badak namanya. Orang muko badak ke Indonesia cik lego. Anak buahnya banyak. Tak banyak. Badak sini. Oh kerja itu jangan sama aja lebar-lebar lo. Dan zu doa narik lo panjang lo lebar. Doa itu lemah. Lebih lemah daripada cobaan mudarat yang datang menimpa. Mestinya mudarat itu bisa disingkirkan dengan doa. Karena doa itu silah. Doa itu silah. Silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Allah kasih senjata. Nah, kini senjata itu yang lemah. Jangan lupa senjata terhebat doa. Ada orang yang terkurung di gua, tangannya tidak mampu lagi. Tapi ada senjata, apa senjatanya? Doa. Tersingkir batu longsor. Ini doa. Jadi jangan henti, jangan jemu, jangan penat untuk berdoa. Sehingga digambarkan kepada kita, mestinya doa itu, sebagaimana kata ulama, permisalan orang yang berdoa itu, orang mukmin yang berdoa itu sama dengan permisalan orang yang terapung-apung di lautan, di tengah gelombang yang dahsyat. Kemudian dia ketemu satu bilah papan. Dan ketika itu dia tidak henti-hentinya berusaha untuk berdoa terus agar dia diselamatkan. Itu jangan henti, jangan putuskan, jangan penat, jangan jemu untuk berdoa. Karena doa itu tidak ada mudaratnya. Tidak ada mudaratnya. Tidak ada biayanya. Tidak ada biayanya. Penat juga tidak. Tidak penat, biaya tidak. Tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Di paku orangnya muncul apa? Oh bisa doa. Paku orang muncul, IKB orang tangan bisa doa. Di kurung orang, di penjara kita bisa doa. Karena doa itu tidak ada ruang sekat yang bisa menghalanginya. Itu tidak ada ruginya berdoa. Kenapa tidak berdoa? Nah, disitulah kita berhasil dikalahkan oleh setan. Dikalahkan setan. Itu yang kedua. Ini berapa tadi? Kalau tiga tidak. Kalau lalu kun yang ketiganya dengar aku ya. Tapi doa yang lemah itu, yang bisa dikalahkan oleh petaka bencana, mudarat, bahaya dan bala itu, bermanfaat juga, minimal meringankan. Nah, sekancang-kancang lajunya orang berlari kawak, pilih tambik sikit. Kecil orang hendak benarnya kabar nanti setidak-tidaknya cakap lari 70 kini bisa lari 50. Kalau tidak berdoa sama sekali, tidak ada pambeknya. Al-thalis yang ketiga, ay taqawama. Keduanya saling menyerang, saling berhadapan, saling basosoh. Wa yamna'u kull wahidin minhuma sahibah. Keduanya saling membanting, saling bergubul, saling tarik tambang. Apa? Enjo menjo megang tolak menolak sampai hari kiamat dah berhenti kedua-duanya. Maka harus kita tingkatkan serangan doa kita. Kita tambah amunisi kita.
ketika berhadapan dengan bala, petaka, bencana, mudarat, keburukan. Teruslah, jangan berhenti doa. Di mana posisi kita di antara yang tiga itu tergantung kitanya. Kan tergantung kitanya. Doa itu yanfa'u, bermanfaat, mimma nazala, terhadap apa yang telah terjadi, wa mimma lam yanzil, terhadap apa yang belum terjadi. Wa innal bala, ketika bala turun datang, fayalqahu doa, maka dia dihadang oleh doa. Fayata'alajan, keduanya saling bergumul, bertarung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu hadis diriwayatkan Imam Al-Hakim. Karena ada syawahidnya, ada pendukung-pendukung hadisku, maka hadisku kata para ahli hadis bisa dipakai. Lalu kenapa bala terjadi? Karena kekuatan doa kita lemah. Berarti ada bala yang sudah diturunkan. Kita juga punya senjata, maka ketika itu senjata kita naik, bala datang, ya terus jangan berhenti, putus-putus. Itu kaji kita malam hari ini. Intinya 3 hal yang tidak boleh kita berhenti terus menerus: istighfar, berzikir, berdoa. Ini kekuatan yang harus kita pertahankan, amalan yang harus kita lazimkan, dan ini penyejuk, penentram, penenang jiwa. Ketiganya, istighfar, zikir, doa. Kita ulang. Ini penentram, penenang hati dan jiwa kita di saat kita sedang gundah gulana. Bahkan Nabi mengajarkan sendiri, ketika kita ditimpa berbagai macam kesedihan, kerusuhan, duka, yang diperbanyak bukan doa, zikir. Tidak doa, zikir yang banyak. Nabi Yunus mana ada doanya? Yang ada dia zikir saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tidak ada zikir, tidak ada doanya, zikir. Karena bala tiba, petaka datang itu sebab ada dosa di kita. Hati kita sedang resah, gundah gulana, itu ada dosa, singkirkan dengan zikir. Selesai itu hari Papua. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.